Oke, selanjutnya kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana bagaimana memasukkan gambar. Satu, memasukkan gambar, yang kedua adalah bagaimana memotongnya supaya tidak distorsi. Yang ketiga, menjadikan gambar itu sebagai background. Yang pertama adalah jika kita sudah buat storyline kita di sini, misalnya saya di sini tentang tips mengajar secara online. Kita bisa gunakan menu insert untuk gambar. Jadi seperti ini, pilih picture, lalu kita pilih gambar yang sudah kita tadi download. Kita udah siapkan gambarnya apa saja. Misalnya saya pilih gambar yang mengajar secara online, saya pilih gambar ini. Contoh saja ya. Nah, ini dia. Gambar sudah muncul seperti ini. Misalnya, jadi kalau misalnya gambar kita pengen ukur penuh, ketika lagi kita pengen potong, itu jangan sekali-sekali kita motong dari sini. Karena gambarnya nanti akan distorsi, seperti itu. Atau kita potong dari sini. Ini pun juga sama, gambarnya akan secara terdistorsi. Jadi kalau misalnya kita pengen gambar ini menjadi penuh, teman-teman bisa gunakan tariknya gambar dari sini, dari sini, dari sini, ataupun dari sini. Jadi dari ujung ke ujung. Misalnya begini ya, lihat. Saya mau ambil ini gambarnya penuh, begitu deh. Jadi latar belakang background. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, nah ini dia latar belakang. Jadi misalnya gambar ini penuh. Yang saya lakukan adalah, walaupun sebetulnya sih di sini nggak ada masalah, tetapi kalau kita pengen potong gampang, jadi gunakan menu format picture di sini, pilih crop. Itu dia, crop. Setelah itu, yang kita lakukan adalah lihat di sini, potongnya dari sini. Nah, ini misalnya saya samain dari sini. Setelah itu, yang bagian atas saya crop dari sini. Selesai. Itu dia, ya. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kita pengen mengcrop gambar supaya tidak distorsi, membuang gambar yang tidak dibutuhkan, seperti itu. Slide yang kedua, di sini ada tiga kamera, handphone, dan tripod misalnya ya. Jadi saya masukin gambarnya ada tiga di sini, sama pakai insert. Lalu this device, pilih gambarnya tiga. Misalnya ini satu, habis itu dua, yang ketiga kamera, handphone, dan tripod. Nah ini dia. Oke, kita tunggu. Muncullah seperti ini kan, ya. Kecilkan dulu gambarnya. Sebetulnya banyak cara ya, tapi ini salah satunya saja. Tinggal kita ginikan. Nah, kalau kita ginikan ya, nah seperti ini ataupun seperti ini, nggak ada masalah. Tapi perhatikan teman-teman di sini, kalau misalnya memang tulisan ini mengganggu, kita pilih selection pane di sini nih, selection pane. Saya ulangi nih, di format ada selection pane. Ini kan ada konten, lalu habis itu title. Ini bisa kita hide dulu. Jadi nggak usah dihapus, di hide saja. Seperti ini, ya. Nah, gambar ini kita kan mau atur supaya dia sama ya dengan gambar ini, kurang lebih ini gambarnya sudah sama nih ukurannya. Sudah sama, cuma gambar yang ketiga ini kan nggak sama nih ceritanya. Yang ini ya, yang ini nggak sama. Caranya gimana? Ya sama, kita crop juga, kita samakan dengan gambar yang pertama dan kedua. Seperti itu. Kurang lebih seperti ini, saya ngambil ukurannya begini saja. Saya nge-cropnya, pilih format, pilih crop, saya potong dari sini, saya samakan dengan gambar yang ini. Gitu dia. Atau misalnya saya seperti ini, saya potong seperti ini karena saya mau fokus di ini ya. Terus habis itu saya pilih adalah, sebentar, saya atur dulu. Oke. Crop.
lalu ini, lalu yang ini, sip, selesai. Nah, gambarnya sudah kurang lebih sama. Ukurannya kurang lebih sama ya. Jadi ini kita ginikan, habis itu kita kecilkan sedikit, ya nanti buat di 3. Nah, pertanyaannya adalah, gambar ini kan tidak rata ya. Saya misalnya mau naruh layout gambar ini sebetulnya suka-suka kita sih. Coba saya kecilkan kembali. Ya, saya pengennya begini nih, kurang lebih. Ya, sip. Kita pilih yang masih format picture sini, lalu bring forward, lalu klik di sini, pilih distribute untuk horizontally. Nah, ini jadi jarak antar sini sama sini sama. Lalu kita pilih di sininya, di atasnya adalah line top. Ya, biar sininya semua sama juga. Gitu. Tinggal kita atur deh iniannya. Ininya sampai di mana kurang lebih ya. Itu dia. Atau teman-teman juga bisa misalnya di sini, lalu ini di sini. Ini contoh saja. Sama, kita inikan biar ininya rata, di sini jarak antar sininya sama, kita pilih format, lalu pilih distribute horizontally. Tuh dia. Otomatis dia kurang lebih sama. Lalu, saya coba slide yang ke ini, selanjutnya adalah, bisa juga kita atur yang seperti ini, kita bikin kayak begini. Saya coba duplicate slide, biar teman-teman lihat. Sama, ini kita marking semua. Kita ginikan, misalnya mau di bawah ya. Sorry sebentar. Bisa kita lakukan seperti ini, pilih format, lalu kita pilih vertically. Kayak gitu, vertically, tapi ini tidak bisa, memang harusnya seperti ini dulu. Kita taruh di bawah karena kita mengatur jarak ini sama dengan yang ini, gitu dia. Ya. Bentar, saya kecilkan dulu gambarnya, biar semuanya sama, ukurannya jadi sama, saya bikin seperti ini. Lalu ini saya taruh misalnya di atas, yang ini di bawah. Gitu. Kita atur, habis itu kita pilih vertikal. Seperti itu. Lalu ininya juga bisa teman-teman pilihnya adalah align center. Nah, biar atau gabung semua dia. Line right juga boleh, ini juga sama. Jadi kalau buat ngatur kanan kirinya di sini ya, biar ininya semuanya sama. Ini kan sama tuh. Selesai. Seperti itu ya. Nah, biasanya kalau saya itu kalau misalnya lagi desain, layout gambar dulu. Begitu saya sudah oke, baru saya atur tulisan. Nanti kita akan bahas tentang tulisan. Kurang lebih ini seperti ini dulu. Yang kedua, slide selanjutnya adalah misalnya yang ini, periksa koneksi internet. Saya gambarnya mau jadikan background. Tadi kan kita pakai ini ya, apa namanya, menu insert ya. Sekarang kita pakai menu desain. Menu desain, pilih format background. Jadi kita pilih picture dan textures file, pilih insert, from file, kita pilih nih yang koneksi internet, misalnya kita mau pakai yang mana. Misalnya kita pakai yang koneksi internet, saya pakai gambar yang ini. Contohnya. Tuh. Dia otomatis seperti ini. Ya, tampilannya. Saya gedein sedikit sebentar. Nah, kalau udah gambar yang dijadikan format background, ini tidak bisa kita atur-atur, tidak bisa kita pindah atau kayak gimana karena dia jadi format background. Pak, nanti tulisan seperti apa? Nanti saya bahas. Yang penting teman-teman sudah tahu bagaimana kita masukin gambar dari sini lalu mengatur posisinya, layoutnya, mau horizontal atau vertikal. Nanti animasi nanti gampang ya, shape-nya nanti kita bahas di tutorial selanjutnya. Yang ketiga itu bagaimana kita gambar itu bisa juga dijadikan background. Kelemahannya background dibandingkan semen ini nggak bisa dikutak-atik lagi. Dia tetap seperti ini besarnya. Saya rasa itu ya untuk yang tutorial keempat tentang PowerPoint. Terima kasih. Kita berjumpa di tutorial kelima.